Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pengurus barang jenjang TK negeri, SD negeri, SMP negeri, dan SKB. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit saya ingin menginformasikan atau sedikit memberikan informasi terkait pelaporan aset akhir tahun ya 2023, yaitu tentang data rekonsiliasi. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait bagaimana sih cara mengerjakan Excel untuk data rekonsiliasi. Rekan-rekan semua sekalian, jadi seperti yang terlihat di dalam video, ada form Excel ya, ini sudah saya share lewat koordinator. Saya kira mengenai pengisian seperti kolom-kolom itu nanti akan kami jelaskan. Yang intinya pertama, saya kira ini untuk persyaratan laporan rekon pengisian. Yang pertama, yang paling atas adalah kop sekolah ya. Kop sekolah sudah jelas, kemudian ini ada nama SD-nya atau nama SMP-nya, kemudian nomor, ini nomor sekolah, bukan nomor dinas. Kemudian pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023, ini kita sepakati kemarin pada waktu rapat bersama koordinator kecamatan, kita sepakati untuk pembuatan rekon itu hari Jumat tanggal 29 Desember. Kemudian untuk Romawi 1 ini untuk pengurus barang yang SK, yang bernip ya, yang definitif, sudah jelas ya. Kemudian yang titik-titik ini juga diisi SD-nya. Kemudian Romawi 2 itu nama kepala sekolah. Bagaimana kalau kepala sekolahnya PLT? Ya tidak apa-apa, itu saja PLT kepala sekolah ya. Kemudian ini juga ada titik SD-nya juga sudah jelas. Kemudian ini juga sudah yang titik-titik SD ya, SD negeri, dan isinya saya kira teman-teman sudah bisa memahami. Kemudian untuk yang paling bawah, penanggung jawab bendara bos, ini yang bendara bos yang bernip, yang sesuai SK. Kemudian untuk pengurus barang juga yang SK seperti yang di atas. Kemudian ini mengetahui kepala sekolah, tanda tangan asli cap basah ya. Nanti rangkapnya rangkap 2. Baik, apa saja sih yang perlu rekan-rekan persiapkan untuk mengisi tabel atau Excel rekonsiliasi ini? Intinya pertama-tama rekan-rekan harus mempunyai data ekspor KIB dari tahun 2022. Jadi jangan mengambil data dari data rekonsiliasi tahun yang lalu, yaitu tidak diperbolehkan ya. Jadi untuk saldo awal ini, silahkan teman-teman mengambil data dari login Simda BMD tahun 2023. Ini diambil dari rekapitulasi barang ke neraca ya. Jadi untuk mengisi saldo awal auditor 2022, teman-teman harus login BMD tahun 2022. Jadi ada 3 eksportan, 3 poin, 3 file yang harus teman-teman ekspor atau download. Yang pertama, kita masuk ke tahun 2022 gitu. Sebentar. Nah, kelihatan kan ya. Ini teman-teman harus mempunyai data tahun 2022 dulu. Apa sih yang perlu di-download? Yaitu pertama Extracom ya, ini saya besar. Yang pertama itu Extracom, kemudian Intracom, dan
rekapitulasi barang ke neraca. Nah, ini 3 file yang nanti yang menjadi dasar untuk pengisian rekon tahun 2022 atau di titik-titik ya. Ini ya. Baik, kita mulai ya. Oh ya, ini teman-teman, ini akan saya ambilkan contoh dari salah satu SD. Ya, ini bukan angka palsu tapi memang angkanya asli dari Simda BMD ya, entrian si pengurus barangnya. Ya, baik, kita mulai dari saldo awal dulu ya. Jadi harus membuka rekapitulasi barang ke neraca. Saya kira teman-teman sudah bisa ya bagaimana cara mengambil file-file tahun 2022 ya, rekonsiliasi tadi. Maaf ulangi, file ekstrakom, intrakom dan rekapitulasi barang ke neraca tahun 2022 tadi ya. Caranya saya kira kemarin sudah saya jelaskan ya. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya ke koordinator kecamatan masing-masing atau bisa japri saya sih. Sayangnya memang saya ingin memberi contoh bagaimana cara mengambilnya, tapi hari ini memang VPN-nya baru tidak bisa digunakan ya. Jadi otomatis ini sudah saya download tadi malam. Jadi ini hasilnya. Jadi kalau pengambilan rekap intra ekstra itu masuk ke dalam Simda tahun 2022 ya. Kemudian masuk ke laporan, kemudian masuk ke akuntansi 108. Nah, ketika masuk akuntansi 108 nanti tiga file itu ada paling atas ya. Intrakom, ekstrakom, kemudian rekapitulasi barang ke neraca sampai belepotan ya ngomongnya. Baik rekan-rekan, ya kita akan mulai ya. Ini tahun 2022 bisa dilihat di dalam layar. Ya. Iya, ini SD di Kecamatan Sukoharjo, makanya tanahnya ada harganya ya. Karena tanah di Kecamatan Sukoharjo itu adalah tanah milik pemerintah kabupaten, bukan tanah milik kas desa. Kalau tanah kas milik kas desa harus kosong, ya, tidak boleh ya, nanti pihak desa akan protes. Baik ya, kita mulai pengisian ya. Jadi kita samakan saja apa yang tertera dalam kolom neraca seperti halnya. Oh ya, ini kalau poin A ini aset lancar ini persediaan ya. Jadi stok of 6 yang kuning-kuning ini ya diambilkan total stok of 6 tahun 2022 ya. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk tanah ya ini bisa diisikan. Tanah ini 15 juta ya. Di sini juga sama nih. 15 juta ya. Tanah 15 juta. Ya, saya besarkan dulu. Nah, ini. Jadi untuk tanahnya 15.600.000 sekian ya, sama masuk sini. Kemudian peralatan dan mesin 35.400.000 sekian ya, yang ini. Ini yang ini ya. Kemudian untuk gedung 600 juta ya, 600 juta di sini ya. 600 juta yang saya blok ini. Kemudian untuk buku itu totalnya 3954034 ya, harus sama ya dengan yang ini ya. Jadi isinya itu ya. Jadi yang untuk aset tetapnya tanah, mesin, gedung, jalan irigasi, aset tetapnya dan kontrak pekerjaannya. Jadi harus terisikan ya, sama sesuai dengan di neracanya. Dan ini ada pembelian benda tidak berwujud, kayaknya ini guru ya, 3.300.000. Ini juga harus dientrikan di sini ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja, di copy kemudian dipastekan di sini ya. Atau silakan diketik ulang biar rumusnya tidak hilang. Kalau dipaste nanti tidak hilang. Nah, jadi mulai dari aset tetap,
kemudian aset lainnya itu sesuai dengan rekapitulasi barang dan neraca ya. Baik, untuk pengisian selanjutnya adalah mengisi total intrakom ya. Jadi kita close dulu yang rekapkan rekapnya yang neraca karena sudah terisi ya. Baik, kita masuk ke ekstrakom ya. Ini ekstrakom tahun 2022. Silakan dibuka. Kayak ini saya besarkan. Nah, ini ekstrakom. Jadi teman-teman tinggal mengambil data totalnya saja ya di sini ya, totalnya. Maaf ini agak ke sana ini total. Nah, total ini ya. 58.076.000 ya. Ini silakan ketik di kolom ekstra ya, 58. Nah, ini sama kan. Ini ekstrakom, ini ekstrakomnya. Jadi total ekstrakomnya ya. Sudah jelas teman-teman ya, paham? Iya. Kalau nggak paham sama ya, admin juga nggak paham, asal mangap aja. Baik, ekstrakom sudah, sekarang pindah ke pengisian intrakom ya, intrakom ini teman-teman. Nah, ini intrakom kita besarkan dulu. Sama juga intrakom juga totalnya, total intrakom, jadi tinggal tarik ke bawah saja totalnya berapa. Ini ya, totalnya 1M ini ya. Ya, 1M ini. Ya, ini totalnya 1M untuk intra. Silakan ya, ini intrakom ya, sama. Tinggal ditulis, ketik ya totalnya ke dalam tabel rekonnya. Mudah kan teman-teman ya? Ini sampai ekstra intra saya kira bisa nih. Kalau sudah sekarang untuk pengisian mutasi tambah dan mutasi kurang. Apa sih mutasi tambah? Mutasi tambah adalah belanja modal yang dibelanjakan di tahun 2023 ini. Ya, apa-apa yang dibelanjakan dari BOS atau dapat bantuan DAK atau APBD atau bantuan asesmen dari pusat atau hibah ya, silakan masukkan dalam kolom mutasi tambah ya. Jadi misalnya kalau pembelian mesin 10 juta, kemudian buku 10 juta, kemudian dapat bantuan DAK rehab ya, silakan rehabnya di gedung nanti diisikan ya. Kalau mutasi kurang apa Mas? Kalau mutasi kurang itu untuk sekolah yang kemarin mengajukan penghapusan dan sudah SK. SK-nya kemarin sudah kami share ke koordinator, kemudian sepertinya koordinator juga sudah share ke wilayahnya masing-masing. Nah, tidak semua sekolah itu mempunyai mutasi kurang. Yang pokoknya yang tertuang dalam SK itu ya, itulah yang diisikan. Itu kayaknya kemarin hanya gedung ya, ada penghapusan gedung saja nilainya ya. Jadi kalau tidak ada mutasi kurang, tidak ada penghapusan ya, jadi untuk kolom mutasi kurang ini ya kosongnya aja. Begitu nggih, bisa di monitor nggih teman-teman ya, bisa di copy ya, bisa mengerti nggih. Baik, untuk mutasi tambah kita memerlukan login di Simda BMD tahun 2023. Kalau tadi loginnya ke 2022 yang audited, sekarang jenengan teman-teman juga harus ekspor data-data di tahun 2023 ya, masuk Simda ya. Jadi silakan teman-teman. Nah, ini data-data yang perlu di download atau diekspor itu. Yang pertama ya seperti saya tadi di tahun 2022 ekstra, kemudian intra, kemudian laporan KIB pembelian belanja modal,
Ini opsional ya. Ada yang KIP B, KIP C, KIP E ya. 3 itu. Kalau KIP C nggak beli ya nggak usah di-download, nggak usah diekspor. Jadi saya ulangi ya, yang perlu diekspor itu ekstrakom, kemudian intrakom, kemudian KIB-nya, KIB B, C atau E, dan tentunya rekapitulasi barang ke neraca yang saya blok ini ya, yang paling pinggir di sebelah kanan. Baik, kita mulai dari mutasi tambah. Kalau tanah ini untuk SD yang tanah milik pemerintah, untuk tanah dalam mutasi masuk kosong ya, karena tidak ada penambahan itu sama, jadi dikosongin aja, di nol kan ya, di nol kan untuk tanah. Ini hanya untuk kasus sekolah yang tanahnya milik pemerintah ya, dikosongkan. Kalau untuk tas desa juga sama, kosong. Jadi di kolom audit 2022 kosong, mutasi tambah juga kosong. Ya, tapi kalau tanah pemerintah milik pemerintah ya di tahun audit ini 22 ini ya tanahnya harus diisi sesuai harga di neraca. Baik teman-teman, kita mulai ya, kita KIP B dulu ya, KIP peralatan mesin. Untuk contohnya ini ya kita cari. Biasanya di dalam laporan KIB KIP-nya itu tahun 2023 itu ada di tengah-tengah teman-teman ya. Ya ini tahun 2022 kita cari ya. 2020, 2015, kemudian di 2018, 2020, 21. Nah ini di SD yang contoh ini pembelian laptop Asus ya tahun 2023 seharga asalnya dari BOS ya, seharga 7.500.000 di BOS semester kedua ya. Silahkan harga 7,5 ini dimasukkan ke dalam PIP mesin ya. Nah, seperti ini. Ya ini mesin 7,5 ya, bisa dilihat teman-teman. Ya ini 7,5, ini juga 7,5. Nah ini sama mesinnya. 7,5 ini 7,5. Kalau sudah ya silahkan ditutup yang KIB-nya, kemudian masuk ke dalam pengisian gedung. Kalau di kasus contoh gedung di SD yang saya contohkan ini, gedung tidak mendapatkan bantuan ya. Jadi memang kosong, dinolkan. Ya, dinolkan. Kemudian jalan irigasi dan jaringan juga tidak dapat, juga dinolkan saja. Kemudian aset tetap lainnya buku. Ya ini beli sepertinya. Ya KIP E. Beli, ya ini beli. Kalau di KIP E itu tahun pembelian 2023 itu paling bawah teman-teman ya. Nah ini tahun 2023 ya, bisa dilihat. Saya besarkan layarnya. Ya, ini tahun 2023 ya, tinggal totalnya saja 5.677.100 ya. Ini koma itu ada 10, sebenarnya ada angka satu lagi ya. Jadi ini 100. Jadi 5.677.100 rupiah ya, jadi hilang desimalnya. Kalau disimbol seperti itu ya. Sekarang tinggal 5 juta ini tinggal dimasukkan ke dalam KIP buku ya, aset tetap lainnya di sini. Nah ini sama ya. Nah, antara ini harus sama. Kalau sudah sekarang mengisi intrakomnya. Nah ini intrakom teman-teman. Saya tadi malam saya ekspornya dalam bentuk Excel ya, karena memang lebih mudah untuk difilter ya. Karena di dalam pengisian ekstrakom dan intrakom yang tahun 2023 ini
berbeda dengan tahun 2022. Kalau 2022 kan total semuanya ya. Kalau di tahun 2023 dimutasi tambah hanya di tahun 2023 saja. Jadi saya ulangi ya. Untuk pengisian ekstrakom dan intrakom ya tahun audited tahun 2022 ini total keseluruhan, total semua. Tapi kalau di tahun ini atau di kalau mutasi tambah cukup intrakom dan ekstrakomnya di tahun 2023 saja. Ya, jadi ya masuk seperti ini yang ekstra, yang ini intra dulu maaf, ini intra dulu. Ya. Ini kan semua tahun ya harus dicari tahun 2023-nya itu berapa ya. Gampang caranya, silakan teman-teman di filter aja. Sudah kan di filter, kemudian di filter kemudian dicari aja tahun 2023. Nah, oke. Nah, ini sudah terkunci tahun 2023 ya. Pembelian buku-buku ini ya. Nah, ini teman-teman tugasnya menjumlah total pembelian tahun 2023 intra ya. Jadi ini bukan yang ini salah, jangan diisikan yang ini ya. Tapi teman-teman harus menjumlah manual dulu. Di zoom ya, ini tambah dulu. Seperti yang saya contohkan ya. Di jumlah tahun 2023-nya ada berapa. Nah, ini ada segini. Nah, ada 13.177.100 rupiah. Itu harus diisikan di kolom intrakom. Ya, intrakomnya ya. Jadi ini ya totalnya ya, 13.177.100 rupiah. Nah, ini sudah ketemu ya, tinggal ditulis ya, sama ya tadi ya, intrakom, dan antara di ekspor dan di tabel harus diisi sama. Bisa dipahami ya teman-teman, ya mudah kok ini. Kemudian kalau sudah ini ditutup saja. Kemudian masuk ke pengisian ekstrakom. Nah, ekstrakom ini tinggal buka ya, ekstrakom. Nah, ini ekstrakom ya, saya besarkan. Ekstrakom ini saya juga sama, silakan di filter saja untuk mencari tahun 2023-nya. Dan ternyata ini dalam ekstrakomnya ini yang sebagai saya contohkan ini, di SD ini tidak ada nilai ekstrakom ya. Jadi intrakom itu adalah pembelian seharga di atas 500.000 itu masuk ke intrakom. Kalau yang pembelian kurang dari 500.000 masuknya ke dalam ekstra ya, ekstrakom. Jadi kalau contoh kasus seperti ini yang tidak ada tahun ekstrakomnya, tidak ada tahun 2023 ya dikosongin di sini di dalam tabel ekstrakomnya dinolkan kosong ya. Begitu teman-teman ya, sudah paham ya. Jadi untuk aset tetapnya silahkan diisi, mesin berapa, gedung berapa, buku berapa, kemudian intrakom, kemudian ekstrakom ya. Ini beda-beda, kasus tiap SD beda. Ada kok yang SD ekstrakomnya itu ada nilainya ada ya. Tinggal kemarin waktu pembelanjaan modalnya tinggal pembelian apa yang dibawa untuk ekstra yang di bawah 500.000. Kalau untuk gabungan ini sudah otomatis ya, ini rumusnya merumus sendiri. Ya, sampai dengan ini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian sudah terisi semua sesuai dengan KIP.
dan ekstra dan intra. Kemudian mutasi kurang. Nah, mutasi kurang karena tidak ada penghapusan, ya ini kosong. Sekarang masuk ke dalam total. Nah, dalam kolom total ini harus sama dengan hasil rekapitulasi barang ke neraca tahun 2023. Harus sama. Jadi ada sedikit informasi yang perlu saya tambahkan, yang perlu saya garis bawahi. Untuk pengambilan neraca tahun 2023 itu syaratnya adalah teman-teman harus memproses laporan akhir semua KIP, ya. Jadi tidak hanya KIP B dan KIP C, KIP E, tidak. Jadi memang harus diproses dari KIP A sampai KIP lainnya atau KIP L, semua diproses sampai selesai. Baru nanti neracanya keluar, ya. Baru neracanya keluar, ya. Ini coba saya buka di Simda. Bisa enggak ya kira-kira? Sebenarnya nggak bisa, Simda. Karena jaringannya terlalu penuh, ya. Kita tunggu beberapa saat. Oh, kayaknya nggak bisa, ya. Nggak bisa. Jadi karena nggak bisa, saya penjelasan secara lisan saja, ya. Jadi untuk pengambilan neraca tahun 2023 itu teman-teman harus memproses laporan akhir, ya. Proses laporan akhir di semua KIP A sampai dengan KIP L lainnya. Kita lihat di rekap, ya, ini rekapitulasi barang neraca tahun 2023. Nah, ini nilai total ini harus sama dengan jumlah total di rekone panjenengan tadi, ya. Harus sama. Bagaimana kalau beda, Mas? Ya harus sama. Nggak boleh beda. Kalau beda berarti ada yang kurang, ada yang miss, ya. Berarti salah. Itu harus dicari letak permasalahannya di mana, ya. Ini saya tutup dulu yang ini. Ya, ini totalnya, ya. Kita samakan. Baik untuk total dalam ekstra yang seperti dicontohkan. Saya contoh total, ulangi bukan ekstra, total untuk aset tetapnya. Ya, ini aset tetap, ya. Tetap. Ya, ini yang saya ini. Ya, yang saya biru, ya. Yang saya biru ini totalnya 1.18.931.009 rupiah. Bagi neraca juga sama, harus sama. Totalnya 1M018.931.009 rupiah. Ini sama. Ini contoh yang benar, ya, seperti ini, ya. Kalau di total aset tetap sudah beda angka, berarti ke bawah juga sudah salah, ya. Pasti ada yang salah. Kemudian di kolom tanah ini 15.600.000 sekian. Kemudian untuk buku, untuk mesin, ya. Untuk mesin 42.979.875. Dan untuk gedung 600.670.000. Kemudian aset lainnya, ya, benda tidak terwujud tadi 3.300.000, ya. Ya, begitu teman-teman. Dan ini total dari intrakom, ya, intrakom dan ekstrakom di sini. Ini sudah terumus. Teman-teman kalau ingin mengcopy data, mengcopy filenya, silahkan copy pastenya yang spesial, ya. Jangan copy paste yang biasa. Kalau pastenya biasa nanti rumusnya hilang, jangan nanti tidak salah, ya. Baik teman-teman, itu, ya. Sampai dengan ini berarti proses entry data untuk rekonsiliasi sudah selesai. Jadi intinya di kolom total ini harus sama dengan nilai
di neraca tahun 2023 ya. Harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda nanti salah. Bagaimana teman-teman? Mudah kan ya? Mudah dong ya. Teman-teman kan sudah pengalaman ya, teman-teman pengurus bareng itu tiap tahun buat rekor, masa ya nggak bisa ya kan? Baik teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekiranya ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa ditanyakan ke koordinator wilayah masing-masing, atau bisa ke dinas atau japri saya ya, bisa japri saya ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.